Oke, ini saya ini ada dalam perjalanan. Saya ada di Turki dan sedang bergerak terus untuk menuju satu tujuan, yaitu Yerusalem. Keadaan semakin genting, banyak info-info yang memiriskan dan semua pesawat cancel. Hanya satu pesawat El Al. Nah, pesawat El Al ini, jadi kita harus hanya mendapatkan di beberapa tempat saja. Nggak dari seluruh bangsa, karena flight yang lain semua cancel, tidak bisa masuk ke Tel Aviv. Tapi sebelumnya kami sudah booking tiket dari Istanbul itu melalui Athena, lalu lanjut ke Tel Aviv. Tapi ternyata tidak ada pesawat. Jadi kami harus beli angus ya tiket itu, dan kami harus beli baru. Jadi dari Istanbul kami akan berangkat ke Abu Dhabi, lalu lanjut ke Tel Aviv dan menunggu lama di Abu Dhabi. Banyak orang cancel, ya, peserta-peserta dari berbagai bangsa, untuk padahal mereka sudah register, namun situasi memang genting, jadi mereka cancel perjalanan mereka. Bahkan di dalam pertemuan yang setiap tahun dilaksanakan oleh Tom Hess, yaitu pemulihan Pondok Daud, itu biasanya selama 21 tahun Indonesia itu selalu mengisi, tapi kali ini kosong. Jadi bagi mereka juga ini sangat satu kekosongan yang sangat memilukan, ketika di satu situasi mereka sangat membutuhkan, tetapi juga ada keadaan perang darurat. Ini udah bukan perang lagi, tapi total war. Banyak yang menganjurkan supaya saya ngapain sih ke sana dengan ambil resiko. Bapak Ibu, bagi saya semua tuh beresiko, dan semua pelayanan juga mengandung resiko. Tetapi bagi saya pelayanan tuh total komitmen. Ada, tidak ada, dalam keadaan suka, duka, saya akan tetap melakukan sebagai komitmen, karena saya ini bukan berkomitmen kepada organisasi, tetapi kepada panggilan Tuhan. Karena memang dari situ saya terpanggil, jadi saya nggak peduli dengan jabatan, fasilitas, atau apapun. Karena panggilan dari Tuhan itu sesuatu yang lebih penting dari segalanya. Jabatan bisa berakhir, fasilitas bisa juga langsung zero. Ya, dan semua keadaan yang disebut uncertain itu sedang terjadi. Dari apa tuh? Laodikia, firman Tuhan di dalam 22, saya akan balikkan jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena aku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk lumas matamu supaya engkau dapat melihat. Ku kasih, ia akan kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jika ada orang yang mendengar suaraku
makan bersama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saya observasi dengan membawa rombongan ini yang dari orang-orang Indonesia yang ada di Swiss. Itu persekutuan oikumene dari berbagai gereja, Katolik juga ada, bahkan yang belum Kristen ada, dan mereka benar-benar dijamah oleh kuasa Tuhan. Awesome banget. Perjalanan ini so fruitful bagi saya, karena bagi saya bukan menyelesaikan satu pekerjaan atau pelayanan, tetapi apa buahnya, apa hasil daripada pekerjaan yang kita lakukan, yaitu jiwa-jiwa. Dan saya bersyukur jiwa-jiwa yang datang menyerahkan diri kepada Tuhan, dan ini merupakan satu reward bagi saya. Sementara kita ini sedang mencanangkan satu gerakan untuk mencetak misionaris 30.000 sampai tahun 2030. Dan bagaimana misionaris ini ternyata mempertobatkan orang lebih mudah daripada menyadarkan orang-orang Kristen. Tetapi sepulang dari Korea, saya dengan beberapa teman, dan ada Pak Roni Mandang juga di sana sebagai ketua PGLII, itu bagaimana supaya Injil ini segera diberitakan dan mulai bergerak dengan jangan sampai kita muter-muter jelimet ya seperti labirin. Lakukan hal yang dasar dan yang sangat simpel aja, seperti Yesus itu sangat simpel sekali. Ya, ketika dia pergi ke kota-kota, dia menemukan orang dan bercengkrama di situ, gaul dengan orang itu, makan bersama, sharing. Dan ini juga yang saya lakukan untuk menjalin hubungan dengan tim yang ada, grup yang ada, dengan orang-orang sekitar. Jadi kita akan melakukan gerakan P5, itu Pray for 5. Supaya simple ini dalam 2 bulan itu. Setelah itu pada bulan Natal atau Januari, ayo do it, lakukan. Anda mau jadi doktor teologi, ya mau PhD sekalipun, kalau Anda nggak lakukan ini, we have to be very careful, Bapak Ibu. Apa yang kita kejar? Ya, kita ini harus mengejar buah, bukan daun. Daun itu aktivitas. Saya belajar dari jemaat Laodikia ini. Mereka tuh kaya dengan pengetahuan. Kota Laodikia ini adalah kota yang diberkati Tuhan luar biasa karena kekayaan alamnya, mineralnya, linennya yang terbaik sedunia, dan juga mereka punya obat pelumas mata ya yang hebat sejak dari zaman dahulu kala. Tetapi ketika saya pergi ke puing-puing di mana kota Hierapolis misalkan ya, itu di mana itu dulu dikuasai oleh Apollo, dewa Apollo, dan terjadi gempa hebat yang luar biasa. Saya katakan gempa itu dari Tuhan, hukuman. Dan bagaimana Rasul Filipus datang ke Efesus, bagaimana pertobatan terjadi, bagaimana di Hatay juga adalah bahkan gitu pun tadi di tuan gereja dilarang oleh saya. Jangan sampai kita, Bapak Ibu sekalian, kita nih merasa diri kita kaya, tetapi Tuhan katakan kamu itu miskin, telanjang. Kamu harus bisa membeli emas yang aku berikan. Bapak Ibu, model Kristen apa sekarang yang ada di Indonesia? Kristen apa kalau kita mengaku sebagai orang Kristen? Kita pergi ke gereja. Apakah kita punya fire, punya passion untuk jiwa-jiwa? Atau kita just go to the church? Cukup doa untuk diri kita sendiri. Nah, Tuhan tuh menegur demikian sampai kita lihat, waduh, jemaat-jemaat itu hilang. Tahu nggak di Turki sekarang ada berapa orang Kristen? 0,3%. Bagaimana mau untuk membawa Injil lagi ke Turki? Ada orang yang punya passion, punya harapan, mau memberi, mau mengirim misionaris ke Turki. Ada yang peduli Turki? Enggak, kebanyakan tur. Datang hanya tur. Datang ingin pi. Datang hanya tur. Holiday. So, Bapak Ibu sekalian, Kristen model apa yang kita akan
yang benar-benar kita akan capai, Bapak Ibu sekalian. Jangan suam-suam, kata Tuhan. Ada berkat, ada kutuk. Itu kita juga hati-hati dengan perkataan. Ya, saya pergi ke Israel ini karena bangsa kita banyak yang bangsa mengutuki Israel. Saya bukan pro, bukan. Saya mau berdiri di atas firman Tuhan. Siapa yang mengutuki akan dikutuk. Siapa yang memberkati akan diberkati. Jadi, saya pergi ke sana, saya putuskan ketika masih ada pesawat terbang, gak usah mikir. Dan kita lakukan sesuatu, kita membantu apa yang dapat kita bantu. Kita beli tiket lagi, gak usah hitung-hitungan. Kita doa di sana. Kontrakan mau habis, My Home Jerusalem, cari lagi. Gak ada orang yang nyumbang, biarin, nanti kita akan Tuhan provide. Kita nih harus ekstrim dalam melayani Tuhan. Gak asal-asalan. Kalau ada hitung-hitungan gitu. Nah, be careful, Bapak Ibu sekalian. We have to be very, very careful. Berkat dan kutuk ini, ya, itu di dalam firman Tuhan di dalam Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Tuhan katakan, lihatlah aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat, blessing, or curse. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi, pilihan ada di tangan kita, Bapak Ibu sekalian. Yuk, mari kita lakukan extra effort di dalam diri kita. Gerakan setiap orang untuk berdoa untuk 5 orang kita supaya tidak ego. Apa sih tujuannya? Tentunya supaya Injil keselamatan itu sampai kepada setiap orang. Yang kedua, supaya kita nggak suam kuku. Doa untuk diri sendiri, untuk gereja sendiri. Kita apa-apa untuk kesehatan, untuk mujizat sendiri. Mari gerakan setiap. Untuk dapetin 5 orang by name, itu enggak sukar. Setelah itu beri kepada orang itu. Saya bersyukur saya ini punya pengalaman yang belum pernah saya alamin ketika hari ulang tahun saya tahun ini, akhir Agustus yang lalu. Hati saya tuh merasa berkobar-kobar sekali melihat jiwa-jiwa ketika saya bisa rayakan dengan orang sekampung yang mayoritas belum percaya. Hati saya dipenuhi dengan rasa belas kasihan. Kita makan bersama-sama, kita begitu cheerful, begitu joy, bersuka cita. Tapi kalau kita kumpul sama orang Kristen, apakah kita cuma ribut masalah, problem, dan organisasi gimana ngomongin hamba Tuhan, ngomong ini doa, gimana doa ini, doa itu, gini, dan sebagainya. Kalau aku ngelihat nih, dari bangsa ke bangsa, aku pergi mulai dari Sabah nih bulan kemarin, Sabah ke Amerika, terus ke Korea, sekarang ada di Turki. Lelah sih lelah, tetapi aku bisa mendapat pewahyuan dari Tuhan bahwa satu bangsa itu ditentukan oleh umat Tuhan. Satu bangsa itu diberkati atau mengalami kutuk itu bagaimana umat Tuhan bersikap. Mari Bapak Ibu sekalian, tetap kita lembut hati, kita bergerak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Saya semalaman dapat berita bahwa kalau kita lihat jamnya Tuhan itu ada di Israel, di Yerusalem. Why? Kita ini harus berdoa for the peace of Jerusalem, Bapak Ibu sekalian. Karena itu jamnya Tuhan.
Apa yang akan terjadi di situ itu menentukan berapa lama lagi waktu kita. Iran sudah siap untuk menyerang total Israel, Bapak Ibu. Karena Israel sudah menyerang Lebanon secara darat, bukan udara lagi. Dan Iran sudah menyatakan akan habis-habisan dengan 1.000 tanknya di darat. Sementara Amerika masih dalam situasi pilpres. Ini waktu-waktu yang menentukan saya bisa berdiri bersama-sama dengan bangsa-bangsa di sana. Sampai mereka keep asking me, Rabi di sana kok menjadi sahabat saya. Rabi loh. Pastor Daniel, are you coming? Yes. Kataku, I am coming. Ada satu rabi yang dia udah mengadopsi 2.000 orang janda dan yatim piatu. Jangan dipikir di sana itu kelebihan makanan, prosper, enggak. Sekarang banyak yang mengungsi dan di antara mereka sekarang dalam keadaan kesulitan, benar-benar kesulitan. Pemerintah lagi mikirkan perang. Saya ingin kehadiran saya juga ingin memberkati, memberi. Kalau Bapak Ibu ada yang tergerak untuk memberi, yuk seperti Matius 25 itu 1 tahun kita lakukan ini sejak Hamas menyerang Israel tanggal 7 Oktober tahun yang lalu. Tuhan bicara kepada saya, tidak punyakah kamu 1 roti untuk 1 orang? Nggak banyak. Doa mah kita udah kenceng. Agama, kenceng ayat, apa? Tetapi Tuhan mau katakan, apakah kita mau jadi bangsa kambing atau bangsa domba? Siapa yang tergerak? Yuk, do it right away. Saya katakan ketika pintu masih terbuka, lakukan. Dan aku mau berdiri atas nama Indonesia sebagai bangsa domba, bukan bangsa kambing. Masih ada anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Mungkin segelintir kecil, fine. Tetapi Tuhan akan perhatikan 1 orang pun Tuhan akan perhatikan. Mari sumbang waktu. Nanti Natal lagi saya diundang di sana, saya nggak ngerti apakah itu masih terbuka atau nggak udah tertutup. I don't mind. Saya katakan kalau masih terbuka, saya akan I try to find a way. Ya, jadi ini namanya gelombang. Kalau kita lihat dari badai yang terjadi di hurricane yang terjadi di Florida, baru menimpa Miami, sekarang Florida, waduh. Dan ini cuaca juga panas sekali dengan anomali cuaca yang ada di Turki ini. Ini membuat satu situasi yang semakin sukar. Belum peperangan yang tingkat regional yang akan mendunia. Dan saya katakan sebentar lagi ini akan jadi perang dunia. Tidak lama lagi. Tetap, bukan tidak lama lagi, sudah mulai. Mari aku butuh kita bersama-sama kompak. Berdoa dan lakukan sesuatu sesuai firman. Jangan mikir untung rugi. Jangan berlambat-lambat. Ketika kesempatan ada dengan satu tujuan, biarlah kita bisa menjadi 5 gadis yang bijaksana. Bukan malah jadi 5 gadis yang bodoh. Kedatangan Tuhan sudah semakin jelas, Bapak Ibu sekalian. Jadi, aku yakin bahwa ini waktu-waktu untuk kita berkata, Tuhan, pakai hidup untuk kemuliaan. Pakai hidupku untuk aku mempergunakan kesempatan selagi aku ada. Pakai aku untuk tidak berpikir untung rugi atau ketakutan nyawaku akan hilang atau gimana. Tetapi biarlah aku, Tuhan, akan seperti Kristus. Dan aku mau meletakkan hidupku di atas mezbah supaya bangsa-bangsa akan diselamatkan. Dan saya yakin
bahwa Tuhan akan menghargai setiap doa-doa kita. Dan supaya Indonesia jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Tuhan memberkati. Shalom semuanya. We're believing for God to fulfill the Great Commission in our generation. Mari kita berdoa buat 5 orang setiap hari. That this is a moment for Indonesia. Kita akan berdoa bersama-sama untuk 5 orang yang Tuhan taruh di dalam hati kita semua. Berdoa untuk 5 orang. Dalam bulan Oktober sampai November kita adopsi orang itu, catat itu dan bawa dalam doa. In your circle of influence, they could be schoolmates, they could be co-workers, they could be neighbors or unsaved family members, people that don't know Jesus. And we want you to pray for them by name. Orang-orang yang kita rindukan, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus dan mereka boleh diselamatkan. It's going to take breakthrough prayer. It's going to take focused prayer. It's going to take well-informed prayer to complete the calling that God has for Indonesia and for you as a servant of God. Kita akan berdoa di dalam waktu-waktu doa kita dari bulan Oktober ini sampai November. Dan nanti setelah itu bulan Desember sampai ke Januari, pas Natal Tahun Baru, kita mau say hi, kita mau doakan, kita mau mungkin kirim bingkisan, berikan perhatian, atau whatever. Kita akan lihat tuaian besar akan terjadi. And we're going to believe that God's going to answer those prayers and you'll have an opportunity to share the good news of Jesus with them. Dan mari kita mulai dari diri kita dan kepada 5 orang setiap hari. Nanti kita akan melihat penuaian yang besar terjadi di negeri kita Indonesia. This is the time. This is the opportunity. You are the one that being given this challenge and this invitation. Karena Tuhan Yesus bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati.